Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semua baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak sekalian, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Pak. Silakan, Iin. Minggu lalu kita mempelajari tentang percaya kepada malaikat, dan kita wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Yang bertugas mengatur alam semesta dan tugas tertentu. Baik, terima kasih Iin. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari iman kepada para malaikat. Anak-anak sekalian, iman artinya kita meyakini dengan hati kita, kemudian kita mengucapkan dengan perkataan kita, dan kita implementasikan keyakinan kita itu dalam tindakan akan kepercayaan kita kepada malaikat. Dan kita meyakini bahwa malaikat tersebut diberi Allah Subhanahu wa taala tugas-tugas tertentu. Misalnya Raqib dan Atid. Raqib dan Atid, ada yang tahu tugasnya? Tugas Raqib dan Atid adalah untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, peraturan apapun yang kita lakukan, kita patuhi dan kita langgar, itu akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Sekalian, hari ini kita akan mempelajari Quran Surah An-Nisa ayat 59, yaitu berkenaan dengan taat akan aturan atau taat pada aturan. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita membaca surah Quran An-Nisa ini terlebih dahulu. Silakan ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Atii'ullah Atii'ullah wa atii'ur rasul wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum Fa in tanaza'tum fi syai'in fi syai'in farudduhu farudduhu ila Allah ila Allah war rasul wa rasul in kuntum in kuntum tu'minuna billahi tu'minuna billahi wal yawmil akhir. wal yawmil akhir. Dzalika Dzalika khairun wa ahsanu khairu wa ahsanu ta'wila. ta'wila. Baik, siapa yang mau membaca ulang kembali ayat tersebut? Saya, Pak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Baik, terima kasih
kepada Aisyah. Selanjutnya, siapa yang mau menanggapi ayat tersebut? Menurut saya ayat tersebut menyuruh kita untuk mentaati Allah, Nabi dan pemimpin kita atas aturan yang telah ditetapkan agar terciptanya kemaslahatan umum. Baik, selain Niken, siapa lagi yang mau menanggapi ayat tersebut? Saya, Pak. Ayat tersebut menyuruh kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya tanpa memperdulikan apapun keadaan kita. Sedangkan pemimpin, kita harus memilah aturan yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Anak-anak sekalian, tafsir Quran surah An-Nisa ayat 59. Pertama, perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian perintah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita taati, karena mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir yang ketiga, perintah mentaati ulil amri. Para mufassir berbeda pendapat mengenai makna istilah tersebut. Oleh sebagian mufassir, ulil amri dimaknai sebagai ulama. Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas dalam suatu riwayat, Al-Hasan dan Mujahid termasuk yang berpendapat demikian, yang menyatakan bahwa ulil amri yang harus kita taati itu adalah para ulama. Mereka menyatakan ulil amri itu, para ulama itu ahli fikih dan ahli ilmu. Hadis ini dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kita untuk mentaati seorang pemimpin, baik itu kita suka terhadap pemimpin itu ataupun tidak suka. Akan tetapi jika pemimpin tersebut menyuruh kita untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, maka tidak ada kewajiban kita untuk mentaatinya. Kemudian hadis tentang aturan yang kedua yaitu hadis dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, baik ketika kami semangat maupun ketika kami tidak suka. Kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah. Jadi di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mentaati siapapun pemimpin kita, dan kita dilarang untuk memberontak kepada suatu pemerintahan yang sah. Baik anak-anak sekalian, siapa di antara kalian yang bisa atau yang mau menanggapi tentang berita tersebut? Bisa kalian lihat di depan, ditahan sebagai tersangka kasus korupsi Kepala SMA N 19 Kota Bekasi dinonaktifkan. Siapa yang mau menanggapi? Dipersilakan. Pak, menurut saya tindakan yang dilakukan Kepala SMA N 19 Kota Bekasi sangat bertentangan dengan perintah agama dan perintah kenegaraan, karena seharusnya seorang kepala sekolah itu mengayomi dan melayani masyarakat di sekolahnya. Jadi tidak seharusnya dia melakukan tindakan korupsi tersebut. Baik, terima kasih. Untuk kasus yang lainnya, siapa yang mau menanggapi? Dipersilakan. Silakan Elsa. Apa yang dilakukan pejabat tersebut telah melanggar sumpahnya sebagai pejabat wakil rakyat. Baik, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, silakan kalian membuat kelompok. Silakan untuk membuat kelompok sekarang. Baik anak-anak sekalian, di tangan saya ada beberapa kasus. Silahkan kalian analisa kasus-kasus tersebut dan kaitkan kasus-kasus tersebut dengan materi pelajaran kita saat ini. Kemudian kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, kemudian apa hasil dari diskusi kalian tuangkan ke dalam mind mapping. Silahkan.
Sudah selesai semua? Sudah. Baik, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisa terhadap kasus yang telah saya berikan. Kepada kelompok 1, persilakan untuk ke depan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan tentang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian taat kepada ulil amri. Nah, kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Jadi taat tanpa tapi dan taat tanpa nanti. Nah, kemudian bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, kita juga harus mentaati ulil amri. Siapa itu ulil amri? Yaitu pemimpin kita. Nah, kalau misalnya perintahnya itu melanggar syariat, maka kita tidak harus mematuhinya. Tetapi kalau misalnya perintahnya itu tidak melanggar syariat, maka wajib kita patuhi sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Nah, seperti itu. Terima kasih kepada kelompok 1. Dipersilakan kelompok lain untuk menanggapinya. Silakan. Apakah kriteria yang disebut dengan ulil amri? Jadi ulil amri itu adalah pemimpin yang mutlak diangkat baik secara syar'i maupun tidak syar'i. Bahkan pemimpin yang diangkat berdasarkan pemberontakan itu wajib juga kita ikuti. Nah, disebut juga seorang pemimpin seperti itu. Baik, selanjutnya dari kelompok yang lain ada pertanyaan lagi. Saya, Pak. Apakah boleh menaati pemimpin yang non-muslim? Para ulama berbeda pendapat, yakni ada yang mengharamkan dan memperbolehkan. Adapun yang memperbolehkan, mereka beranggapan kalau pemimpin seperti gubernur atau bupati itu hanya tanfik, yakni menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, saya akan menambahkan. Jadi walaupun pemimpinnya non-muslim, maka kita juga harus mengikutinya, karena peraturan yang dipakai itu adalah bersumber dari UUD 1945. Nah, sedangkan kita tahu bahwa yang merumuskannya itu kan kebanyakan ulama. Jadi kita boleh mengikutinya baik walaupun pemimpin tersebut non-muslim, seperti itu. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan aplaus yang meriah. Silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang taat pada aturan. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah atau ulil amri. Jadi kita harus taat kepada ulil amri, baik kita suka maupun tidak suka. Jadi selama peraturan itu tidak melanggar syariat, maka kita harus mengikutinya. Dan apabila melanggar syariat, maka kita tidak wajib mengikutinya. Baik, terima kasih kepada Aisyah yang telah menyimpulkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup proses pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.